Oke Bang Nahak, gimana Bang Nahak melihat Lesti yang kemarin sempat mencabut laporannya di Polres Metro Jaksel? Abang sebagai seorang pakar hukum melihatnya seperti apa Bang? Ya sebenarnya itu hak perseorangan ya, tetapi sebenarnya kan kita juga tidak mendukung soal KDRT. Harusnya diberikan efek jerah dulu kan. Masyarakat juga saat ini kan melihatlah coba di media sosial dan lain sebagainya, tanggapannya kan sangat iris ya, dan juga karena ini kan kita tidak mendukung yang namanya KDRT. Artinya siapapun yang melakukan tindakan KDRT harus mendapatkan efek jerah. Tapi apapun itu kan kembali lagi bahwa yang korban kan Lesti dan ini kan delik aduan. Artinya kalau dia melapor dan dia merasa bahwa untuk mencabut kembali dengan restoratif justice, ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ini kan bisa nanti suatu saat akan menjadi pembelajaran yang buruk, ya kan, kepada masyarakat. Karena apa? Karena nanti orang berpikir begini, hukum itu ya udah kita KDRT aja, ntar juga bisa dicabut, ntar juga bisa damai. Jadi ini tidak bagus karena dia public figure dan memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Ya, kalau menurut saya harusnya diberikan efek jerah dulu kepada pelaku, ya sejerah-jerahnya supaya pihak-pihak lain atau masyarakat melihat bahwa kalau pelaku KDRT itu hukumannya berat, pasti akan mendapat sanksi yang cukup berat, sehingga tidak lagi ada pelaku-pelaku KDRT yang lain gitu loh. Karena sebagai public figure harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Memang sebenarnya damai itu hak mereka. Kita juga menginginkan itu, tapi kasih efek jerah dulu lah, ya supaya orang itu jangan melakukan lagi. Nah, besok kalau dia melakukan lagi, siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah lapor cabut lagi? Kan seperti itu nanti. Jadi persoalan kan. Tapi itu pasti suatu saat akan terulang lagi kan Bang? Kejadian seperti ini walaupun Bilar dikatakan sudah menandatangani perjanjian. Loh, sekarang kan tergantung apa hubungan keluarga itu seperti apa. Mungkin bukan Bilar, mungkin orang lain. Karena mereka melihat di publik ini kan hampir 1 minggu ini kan semuanya kasus itu terus. Media mengangkatnya sudah sangat luar biasa. Sehingga orang sampai di kampung-kampung pun tahu. Besok dia melakukan KDRT pada istrinya, nanti dia bilang, itu juga besok kita cabut kok. Jadi ini nanti jadi persoalan hukum yang diremeh-temehkan itu. Tidak dianggap, karena ancaman hukumannya cukup berat. Ancaman hukum KDRT itu kalau luka berat, itu bisa 10 tahun penjara dan juga denda. Apalagi mengakibatkan sampai orang itu cacat dan lain sebagainya. Makanya ini harus sebenarnya saya sangat disayangkan lah kalau menurut saya. Harusnya jadikan suatu pembelajaran kepada masyarakat bahwa kita semua tidak sepakat dengan KDRT. Kita sepakat justru KDRT harus mendapatkan efek jerah. Bagaimana dengan moto Bang Hotma yang mengatakan perdamaian itu lebih indah dari segala-galanya? Sebenarnya damai boleh saja, tapi semua orang menginginkan perdamaian. Tapi ini bukan masalah damai hal yang biasa, tapi damai dalam kapasitas orang melakukan kekerasan. Kekerasan itu tidak ada satu orang pun yang mau gitu loh. Nah, karena public figure harus memberikan contoh kepada masyarakat, kasih di efek jerah, lalu di kemudian hari mau berdamai lagi supaya yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejadian yang sama. Kalau hanya datang lalu mencabut laporan lalu damai, besok kalau dia lakukan lagi kita tidak tahu kan. Lalu apa tanggapan masyarakat kepada persoalan ini? Efek jerah itu kayak gimana Pak? Efek jerah itu masukin dulu lah, biar jalan dulu. Ya, proses hukumnya jalanin dulu, ditahan dulu gitu. Berapa lama kira-kira? Ya, kalau di polisi kan minimal 20 hari lah. Ditahan dulu lah, jalankan dulu. Masa 1 hari baru masuk mungkin 2 jam langsung dipulang lagi. Bukan 3 kali 24 jam berarti Bang ya? Sudah lah. Kalau polisi kan punya kewenangan itu kan sudah tersangka itu 20 hari ke depan. Tetap 20 hari. Oke Bang, thank you Bang Nahak. Makasih Bang.